salaf saleh. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang dikandung oleh ayat ini. Ayat 100 surat At-Taubah itu berupa informasi. Berita ke orang-orang dahulu yang pertama-tama meluk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dan baik. Allah ridho pada mereka. Kalimat berita ini mengandung apa? Perintah. Mengandung perintah. Supaya mengikuti jalannya mereka. Kemudian yang perlu dipahami tentang manhaj salaf. Manhaj salaf ini paket. Secara utuh. Ini yang diperintahkan Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Akidah, ibadah, akhlak, muamalah, suluk, dan yang lainnya. Bukan hanya aku ambil akidahnya, masalah ibadahnya, enggak. Aku ambil ibadahnya, akidahnya tidak. Aku ikut yang lainnya, misalnya. Atau seorang berakidah, beribadah seperti salaf, tapi akhlaknya naudzubillah min dzalik. Ya juga keliru. Maka manhaj salaf ini paket. Yang harus diambil semua semampu kita. Semampu kita. Bukan semaunya kita. Ya, semampu kita. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Akidah wajib kita ambil. Ibadahnya kita wajib mempelajari. Akhlaknya mereka. Muamalahnya mereka. Makanya untuk mengikuti manhaj ini harus dan ilmu dan belajar. Kita kembali pada Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salafus saleh. Tapi tidak mau belajar, ya percuma. Harus dan menuntut ilmu tentang mereka. Kalau seorang sudah pelajari dan dia paham tentang manhaj salaf ini, seorang tidak usah mengatakan, aku bukan sururi, aku bukan murji'i. Tidak perlu umumkan seperti itu. Alhamdulillah ana mengikuti ahlus sunnah wal jamaah. Tidak usah anda membersihkan, ana bukan ini, ana bukan itu. Jangan membuat orang curiga. Loh kenapa anda mengatakan anda ini bukan sururi? Rupanya ada racun sururi yang masuk pada anda. Kan begitu kan? Makanya para salaf, ya ini sahabi, fulan sahabat Nabi SAW. Tak pakai yang lainnya, embel-embelnya. Maka seorang mengikuti manhaj salaf itu, ya hendaknya dia mengikuti. Tidak usah dia umumkan, saya bukan ini, saya bukan itu, saya bukan ini, saya bukan itu. Membuat orang curiga. Ya. Maka mengikuti manhaj salaf saleh radhiyallahu anhum ajma'in, ini adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Kalau ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin seorang tidak bisa seperti itu. Seperti mereka 100%. Tapi seorang paling tidak mendekati mereka itu. Karena mereka orang-orang yang mulia. Kita tidak mungkin bisa mengejar mereka. Tetapi Allah dengan kemurahannya, karunia-Nya, Allah mudah mempertemukan hamba-hambanya seperti orang-orang yang lebih dari mereka, walaupun mereka tidak beramal seperti yang terdahulu. Tapi karena mereka cinta pada para salaf, mereka mengikuti jejaknya para salaf, ya, maka Allah pertemukan mereka dengan para salaf. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara upaya seorang hamba untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa berzikir banyak Allah. Allah ridho pada hamba-hambanya yang banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah kalian aku beritahukan pada kalian amal kalian yang terbaik. Wa ardaha inda malikikum.
dan amal yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malikikum yani Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'iha fi darajatikum, amal yang paling mampu mengangkat derajat-derajat kalian, yang untuk memuliakan kalian. Wa khairin lakum min i'ta'idz dzahabi wal warik, dan amal yang lebih baik daripada memberi sedekah emas dan perak. Wa min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqahum, dan amal yang lebih baik daripada kalian menemui musuh-musuh kalian, yakni dalam peperangan. Fatadribu a'naqahum, lalu kalian menebas leher-leher mereka dan mereka menebas leher kalian. Maukah aku beritahukan amal itu yang lebih dari itu semuanya? Qalu wa madzaka ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, amal apakah itu wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikrullah, berzikir pada Allah Ta'ala. Jadi zikrullah ini amal yang luar biasa fadilahnya. Dan zikir pada Allah Ta'ala amal yang sangat mudah, tidak mengeluarkan biaya. Apa zikir ada kebiayaan? Tidak ada. Tidak mengeluarkan tenaga, bisa dikerjakan orang kaya, orang miskin, tua, muda, sehat, sakit, semua bisa berzikir. Tapi banyak manusia yang lupa dan lalai. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimakumullah, jangan kita gampangkan masalah zikrullah. Ada zikir pagi petang itu bagian dari zikir. Ada solat-solat sunnah, baca Al-Quranul Karim, semua bagian dari zikir. Wa aqimis sholata li dzikri, tegakkanlah sholat berzikir pada aku. Tapi yang dimaksud di sini adalah yaitu memperbanyak zikir pada Allah Ta'ala. Dan zikrullah itu sebagaimana dikatakan para ulama, ada dua macam zikir. Ada zikrul qalbi wa huwal aslu. Ya, kata Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala, zikir hati itu ini adalah pokok dari semua zikir. Kemudian yang kedua, zikrul lisan, berzikir dengan lisan. Apakah zikir lisan punya keutamaan? Punya keutamaan. Pernah seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, syariat Islam ini sudah berat bagi aku, ini sudah banyak bagiku, tolong ajarkan aku amalan yang aku bisa berpegang teguh pada amalan tersebut. Kata Nabi SAW, la yazalu lisanuka rotban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu itu selalu basah karena berzikir pada Allah. Jadi berzikir dengan lisan juga baik. Tapi al-asal yang paling pokok zikir dengan hati. Karena zikir dengan hati ini yang mencegah seorang dari maksiat pada Allah Ta'ala. Ketika dia dipanggil oleh syahwatnya untuk berbuat maksiat, maka hati mengingat ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang melihatnya. Para malaikat mencatat amalnya. Maka zikrul qalb ini akan mencegah dia dari berbuat maksiat. Atau mengingatkan dia untuk beramal kebaikan, beramal soleh. Maka zikir ada dua macam. Ada zikrul qalbi wa huwal aslu. Ya, zikir hati ini yang paling pokok. Seorang tidak lupa pada Allah Ta'ala. Ya, dalam hatinya selalu dia ingat pada Allah, kapan dan dimanapun dia berada. Kemudian yang kedua adalah zikrul lisan. Yaitu zikrul lisan banyak. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah, la ilaha illallah, wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, dan yang lainnya. Itu semua zikrul lisan, termasuk salawat kepada Nabi alaihi salam. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, setelah saya membaca, ya, mengikuti zikir-zikir, ada 6 zikir yang kita dianjurkan untuk ya selalu mengingatnya. Kata siapa ini? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Yang pertama kata beliau, kita dianjurkan memperbanyak membaca doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang pertama. Yang kedua, memperbanyak istighfar. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar.
Ya. Yang ketiga, dan istighfar ini ada beberapa macam. Ada yang pendek, ada yang panjang. Yang pendek astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau boleh tambah atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi. Sebagaimana Nabi SAW di majlis beliau dihitung oleh para sahabat, ya, ada yang mengatakan 70 kali, ada yang mengatakan lebih dari 100 kali. Beliau mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaihi. Ya. Kemudian ada istighfar dan yang lebih panjang dari itu. Astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ada istighfar sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Memperbanyak istighfar. Kemudian yang ketiga, memperbanyak membaca 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini yang ketiga. Yang keempat, memperbanyak membaca solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat ini mempunyai keutamaan besar. Ya. Solawat itu ada dalam solat, ada di luar solat. Salawat dalam salat, salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu dalam salat. Sekarang kita ingin bersalawat di luar salat. Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka seorang yang mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala rasulika Muhammad, itu sudah cukup. Allahumma salli wa sallim ala rasulika Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Perbanyak zikir bersolat, terutama di malam Jumat dan di hari Jumat. Ini yang keberapa? Keempat. Kelima sekarang ini. Yang kelima, memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Bahwa kita mengakui kelemahan kita. Tidak ada daya dan kemampuan, kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, hendaknya seorang memperbanyak mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Apalagi ketika dia berdoa pada Allah taala. Ya. Hendaknya dia memperbanyak membaca, mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Wahai zat yang memiliki kebesaran dan keagungan dan yang maha pemurah. Ini kata beliau rahimahullah taala, ya, di antara zikir-zikir yang kita dianjurkan memperbanyaknya. Ikhwani fillah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang kedelapan, agar seorang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia ridha dan ujian yang menimpa dirinya. Allah menguji manusia di antaranya dengan ujian. Kita diuji dengan ujian. Sakit, ada yang meninggal, ya, termasuk wabah corona ini ujian dari Allah taala. Banyak yang ambruk, ya, yang berusaha, yang berdagang, berniaga dan yang lainnya kan pada macet semua. Jadi ujian dari Allah taala, ya kita harus ridha, sabar. Atau seorang ditinggal mati oleh keluarganya, oleh anaknya atau istrinya atau suaminya atau ibunya atau ayahnya, sabar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, inna idhamal jazaa'i ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian dari Allah taala. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah, kalau Allah itu cinta kepada suatu kaum, Allah memuji kaum itu. Allah menguji kaum itu. Bukan memuji, ya, menguji. Saya ulangi lagi lah. Takutnya ada yang ngantuk. Menguji. Bukan memuji. Karena mirip. Mu sama mu mirip. Kalau telinganya agak kurang kesleo dikit bisa keliru. Jadi Allah menguji kaum
kaum yang Allah cintai itu. Kemudian yang kata Nabi SAW, faman radhiya falahur ridho. Maka barang siapa yang ridho dengan ujian Allah, Allah akan ridho baginya. Wa man sakhita falahus sakhat. Dan barang siapa yang murka kepada ujian Allah, maka dia pun akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita diuji oleh Allah taala, ridholah. Lapangkan dada kita ini. Apa sih ridho itu? Lapang dada. Terima dengan sepenuh hati. Itu ridho. Yang terakhir, kesembilan, di antara amal-amal yang dengan seorang mendapatkan ridho Allah, wahai orang yang masih memiliki dua orang tua atau salah satu di antaranya, ayah dan ibu, berbaktilah pada mereka. Berbuat baiklah pada mereka. Ya. Karena orang tua itu adalah pintu surga yang paling mulia. Yaitu berbakti pada kedua orang tua. Jangan disia-siakan selama orang tua kita ini ada. Hendaknya kita berupaya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kata Nabi alaihissalam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bazzar dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, kata Nabi alaihissalam, ridho Rabbi tabaraka wa ta'ala fi ridhol walidain. Ridhonya Rabb, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala, itu tergantung pada ridhonya kedua orang tua. Wa sakhatullahi tabaraka wa ta'ala fi sakhatil walidain. Dan murkanya Allah ada pada murka kedua orang tua. Maka usahakanlah mendapatkan ridho kedua orang tua kita. Insya Allah kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup ya. Ada pertanyaan enggak? Terserah kalian loh. Ini terakhir pertemuan kita untuk kali ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah kasih kesehatan, ya, panjang umur, kita ketemu lagi. Ada yang bertanya? Silahkan. Fadhal. Agar tidak mampu atau mudah mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian apakah ada amalan khusus agar seseorang itu terhindar dalam akhirnya itu kesusahan mengucapkan la ilaha illallah? Baik, pertanyaan pertama, makanya ini tentang kalau ada yang meninggal, hendaknya orang yang hadir di saat seseorang akan meninggal itu orang yang berilmu, bukan sembarang orang. Karena ada tuntunannya. Ucapan kalimat la ilaha illallah. Ya. Kita yang hadir, kita ingatkan dia di telinganya. Qul la ilaha illallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau dia sudah ucapkan la ilaha illallah, ya jangan terus bilang la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Kalau dia sudah ucapkan, ya sudah. Tapi kalau dia mungkin ucapan yang lain lagi, ya kita ingatkan lagi. Ya, kita ingatkan lagi kepada orang tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika seorang menghadapi orang yang meninggal itu, hendaknya dia juga mengingatkan orang itu dengan, yakni agar orang itu berpegang pada tauhid dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan rahmat Allah. Jangan sampai dia putus asa dari rahmat Allah. Bisiki dalam telinganya mungkin atau omongan pada dia, wallah insyaallah kamu ini meninggal dalam keadaan sebagai orang mukmin. Allah mencintai orang-orang beriman. Engkau akan bertemu dengan Allah Ta'ala, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dia mengampuni dosa-dosamu. Ini saat walaupun sebelum sakaratul maut, ingatkan itu. Supaya orang itu tidak putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Adapun menghilangkan mabuk mati yang tidak bisa dihilangkan, memang itu sesuatu yang ada pada seseorang yang akan menghadapi kematian. Kemudian yang kedua apa tadi pertanyaannya? Kemudian memang sakaratul maut itu juga kembali kepada amal orang itu sebelumnya. Ya. Ada pepatah Arab mengatakan al-ina'u bima fihi yandah. Ini ina, ini bejana. Bejana itu akan memercikkan apa yang ada dalamnya. Ini siapa ini? Kira-kira bejana ini memercikkan susu apa enggak? Tidak mungkin.
Karena isinya air. Nah, jiwa kita pun begitu. Kalau seorang itu dalam kehidupannya, dia taat pada Allah, dia sering berzikir pada Allah, dia sering melakukan amal-amal kebaikan, maka yang keluar di saat dia sakaratul maut, isi dari bejana. Ini ibarat bejana kita ini. Ada orang yang ketika meninggal menyebut angka-angka domino. Ya. Loh iya loh. Karena naudzubillah mungkin di masa hidupnya tiap malam domino. Atau kartu remi itu as, poker, king, iya, dulu itu kan, iya. Akhirnya sakaratul maut itu begitu keluar as, king dan yang lainnya, yaitu naudzubillah min dzalik. Allah naudzubillah min dzalik. Jadi al-ina'u bima fihi yamdahu. Bejana itu memercikan apa yang ada dalamnya. Oleh karena itu ya kita harus bisa untuk apa? Selalu berzikir, melakukan amal kebaikan. Insya Allah seorang sakaratul maut pun akan diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan dikira bahwa orang yang soleh itu sakaratul mautnya mudah, selalu mudah. Bisa jadi tidak. Bisa jadi sulit, terasa sakit. Apa manfaatnya? Supaya Allah mengampuni dosanya orang ini. Ya. Atau yang kedua Allah mengangkat derajatnya. Atau mengangkat derajatnya. Jadi tidak mesti seorang yang taat, yang soleh, itu sakaratul mautnya ringan. Bisa jadi sulit. Ya, tapi kita berdoa semoga Allah mudahkan kita dalam sakaratul maut. Dan semua itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu jawaban saya. Kembali kepada apa kebiasaan orang itu. Tapi kita tetap dituntun oleh Nabi SAW untuk menuntun orang akan meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, ada sebagian masyarakat karena kejahilannya, kata mereka kamu jangan ngajari yang ucapan la ilaha illallah karena dikhawatirkan kalau dia meninggal dia mengatakan la ilaha terus meninggal itu mati kafir. Ya ini tidak benar. Ya. Ini namanya kita ini prasangka buruk kepada saudara kita yang dalam keadaan sakaratul maut. Kita prasangka buruk. Yang kedua, kita ini seakan-akan lebih pintar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menyuruh kita apa? Ya, lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Kok kita beralih ke yang lainnya? Ya. Adapun urusan dia itu mengucapkan atau tidak, itu bukan urusan kita. Urusan kita yang hidup adalah mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita tidak tahu orang ini. Semoga dia mati dalam keadaan baik dan menuntun kalimat la ilaha illallah. Maka jangan sampai ada orang yang jahil yang hadir ketika ada keluarga kita akan sakaratul maut dan diajari yang danda. Atau baca Yasin bareng-bareng. Iya, sering kayak gitu tuh. Ambil Quran, baca bareng-bareng Yasin, Al-Quran dan seterusnya. Ya. Nah, ini yang patut kita waspadai. Baik. Ustadz, saya seorang buruh pabrik. Terkadang saya mengeluh dengan gaji yang didapat sekarang dan ingin mencari kerjaan yang gajinya besar. Apakah ini bentuk tidak mensyukuri atau tidak ridho dengan nikmat Allah? Yang namanya manusia, ya, ada hal-hal itu yang dia itu ingin lebih baik, lebih banyak. Itu wajar lah, ya. Tapi tidak boleh keinginan untuk mendapatkan yang lebih banyak kemudian kita melupakan nikmat Allah yang sudah Allah berikan pada kita. Ya. Kita syukuri, insya Allah ditambah oleh Allah Ta'ala. Ya. Jadi, apakah ini bentuk tidak bersyukur atau tidak ridho pada nikmat Allah? Sebetulnya itu kembali pada diri yang bertanya. Kita ridho atau tidak ada nikmat Allah itu? Kita syukuri atau tidak? Tapi intinya kita wajib bersyukur. Sedikit atau banyak, wajib bersyukur. Karena rezeki itu bukan hanya materi. Rezeki itu banyak. Kita mendapat ilmu, mendapat teman-teman yang baik, mendapat istri yang soleha, suami yang soleh. Itu rezeki dari Allah Ta'ala. Maka jangan kita membatasi rezeki itu hanya duit. Keliru kita itu. Lihat nikmat-nikmat Allah yang demikian banyak itu. Tapi kalau seorang punya keinginan misalnya untuk lebih baik, lebih ini, itu hal-hal yang ada pada manusia.
Ya, itu wajar lah. Cuma jangan sampai kita kufur pada nikmat Allah. Tetap kita harus mensyukuri nikmat Allah tersebut. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Fadhal. Bagaimana apa tahapan mempelajari tauhid dan apa buku rekomendasi? Mempelajari akidah itu, alhamdulillah sekarang ini sebetulnya udah banyak ya. Kitab-kitab karya tulis para ulama yang terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau memang seseorang tidak bisa bahasa Arab, sudah banyak ya. Banyak kitab-kitab itu. Dan antum bisa juga tanya kepada asatid yang ada di sini. Mungkin di pondok-pondok mereka ada kitab atau mengikuti majelis ilmu mereka. Ya, ada kitab tauhid. Ya, ada kitab tentang yang ditulis oleh Syekh Al-Fauzan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan yang lainnya dari ulama-ulama kaum muslimin. Cuma yang terpenting dalam kita belajar ilmu itu hendaknya dari yang mendasar. Contohnya adalah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Ini kitab sangat mendasar, menjelaskan dengan 3 kalimat yang kita dianjurkan mengucapkannya. Raditu billah rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Ini 3 prinsip itu. Mengenal Allah, mengenal Nabi SAW dan mengenal agama Islam. Itu usul ats-tsalatsah. 3 prinsip dasar ya yang wajib diketahui oleh setiap seorang mukmin. Maka awalilah pelajaran akidah kita dengan mempelajari 3 hal ini. Ya, bukunya banyak sekarang, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, buka internet keluar bukunya itu. Kemudian pindah kepada yang berikutnya. Ada kitab tauhid Syekh Al-Fauzan, ada kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ada kitab tauhid atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Banyak ya buku-buku tauhid yang kita bisa mempelajarinya, tapi yang intinya ingin saya sampaikan itu bertahap. Kemudian kalau kita tidak paham dalam sesuatu yang kita baca, hendaknya kita bertanya pada orang yang punya ilmu. Tanya pada ustaz, WA, SMS atau WA atau telepon, tanyakan. Ya jangan kita berusaha memahami sendiri. Kadang-kadang keliru pemahaman kita. Ya, kayak itu berbahaya. Kemudian baru meningkat pada al-asma was sifat, tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Ya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Insya Allah sambil jalan mudah-mudahan bisa ada bimbingan dari para asatidz. Wallahu a'lam. Yang lain silakan. Cukup? Sudah ya? Baik, saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.